Pernah gak sih kamu kehilangan seseorang tanpa benar-benar tahu kenapa dia pergi? Gak ada penjelasan, gak ada perpisahan, tiba-tiba selesai aja. Ini dia novel musim yang tak sempat kita miliki. Pas baca novel ini, ada salah satu percakapan yang membuat aku berhenti beberapa menit. Dari sudut pandang lo, kenapa seseorang memilih untuk pergi begitu aja, ninggalin, tanpa ada perpisahan? Tanya Rani. Lalu Surya menjawab, buat gue, hidup itu isinya hanya pilihan, iya atau enggak. Daripada memikirkan alasannya, lebih baik menyimpulkan bahwa dia pergi ya karena maunya pergi. Kita nggak bisa selalu dapat perpisahan atas setiap pertemuan, tapi kita bisa membuat closure sendiri. Jujur, kalimat ini ngena banget. Karena selama ini kita terlalu sibuk bertanya, kenapa seseorang pergi begitu aja? Padahal mungkin setiap pertanyaan yang kita miliki memang belum tentu ditakdirkan mendapatkan jawabannya. Novel ini bercerita tentang Rani, seorang editor di sebuah penerbit yang akhirnya mendapat kesempatan mewujudkan mimpinya menerbitkan buku pertamanya. Tapi di tengah perjalanan mengejar mimpi itu, dia justru dipertemukan lagi dengan seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang dulu menjadi alasan pertama kenapa dia ingin menulis. Dan dari situ aku sadar ternyata ada masa lalu yang gak benar-benar hilang. Dia cuma menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi. Ada satu kutipan lain yang terus terngiang di kepalaku setelah membaca novel ini. Ternyata manusia bisa menginginkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Menurutku, kadang kita gak paham kenapa kita begitu menginginkan seseorang. Kadang kita juga gak akan pernah paham kenapa seseorang memilih pergi. Yang bisa kita lakukan cuma menerima, lalu pelan-pelan membuat closure versi kita sendiri. Aku juga suka banget bagaimana penulis membangun karakter Rani. Rani itu realistis. Dia terasa seperti gambaran banyak perempuan. Sering mempertanyakan diri sendiri, terlalu banyak memikirkan kemungkinan, sampai akhirnya malah terjebak di pikirannya sendiri. Dan jujur ya Ran, sepanjang baca aku sempat kesel sama kamu. Aku berkali-kali pengen bilang, Ran tolong jujur sama diri kamu sendiri. Aku justru sadar mungkin aku kesel karena Rani terlalu nyata. Dia bukan tokoh utama yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dia ragu, dia takut, dia overthinking. Dan mungkin itu juga yang sering kita lakukan dalam hidup. Yang paling aku suka dari novel ini adalah penulisnya gak memaksa semua cerita berakhir sempurna. Karena hidup memang gak selalu memberikan jawaban. Gak semua orang yang datang akan menetap, dan gak semua pertemuan diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Buatku, musim yang tak sempat kita miliki bukan cuma novel tentang romansa. Ini novel tentang menerima bahwa tidak semua orang datang untuk tinggal. Tentang berdamai dengan masa lalu. Tentang mengejar mimpi tanpa harus terus hidup di dalam kenangan. Dan tentang memahami bahwa terkadang kitalah yang harus menciptakan penutup untuk cerita yang tidak pernah benar-benar ditutup oleh orang lain. Kalau aku kasih nilai, novel ini 4,5 dari 5. Karena setelah halaman terakhirnya selesai,
Yang masih tertinggal bukan cuma ceritanya, tapi juga perasaannya. Kalau kamu pernah kehilangan seseorang tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal, mungkin novel ini akan menemukanmu di waktu yang tepat. Ada buku yang selesai saat halaman terakhir ditutup. Tapi ada juga buku yang baru dimulai setelah kita selesai membacanya. Dan menurutku, musim yang tak sempat kita miliki adalah salah satunya.